Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Shadaqallahul azim. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senang sekali di kesempatan sore hari ini saya Diva Jeffrina dapat hadir menjumpai Anda dalam program acara Ayo Mengaji. Bersama-sama kita akan membaca dan memahami isi dari kandungan kitab Syekh Al-Qur'an. Adapun surat yang kita bahas pada hari ini yaitu surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai dengan 4. Untuk membahas surat tersebut, di samping saya sudah ada Ustadz Muhammad Ali SIQ. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah sehat lah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat selalu. Amin 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 ya rabbal alamin. Surat yang kita bahas benar Ustaz? Ya, surah Al-Ikhlas 1 sampai 4. Iya, baik, ini surat yang populer ya. Anak-anak Iya. tuh pasti juga sudah tahu ya Ustaz ya. Semua orang. Iya, baik. Dan kami harap partisipasi pemirsa untuk dapat gabung bersama kami di line telepon 0741 66385 atau 0811 7433 133. Baik Ustaz, boleh dicontohkan terlebih dahulu pembacaan baik dan benar surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai dengan 4. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Nah pemirsa, itulah tadi contoh dari pembacaan surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai dengan 4 yang disampaikan langsung oleh Ustadz kita pada hari ini, yaitu Ustadz Muhammad Ali SIQ. Dan kami harap partisipasi pemirsa untuk dapat gabung bersama kami di line telepon 0741 66385 atau 0811 7433 133. Baik Ustadz, sembari kita menunggu penelpon kita pada hari ini ya Ustadz ya, boleh kita bahas artinya dulu Ustadz. Ini kan suratnya sangat populer ya Ustadz. Kadang kan tahu suratnya tapi tidak tahu artinya, atau kebiasaan kayak gitu. Silakan Ustadz. Kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu adalah satu. Allahus samad. Allah tempat meminta atau mengantungkan sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang setara dengan dia suatu pun. Benar Allah dengan segala firman-Nya. Boleh diulang lagi ya lebih pas? Iya, baik. Artinya tadi yang pertama, katakanlah Muhammad dialah Allah yang Maha Esa.
Dan Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Berarti tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu ya maksudnya ya Ustaz ya. Iya, baik, itu tadi arti dari surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai dengan 4. Dan kami harap partisipasi pemirsa untuk dapat gabung bersama kami di line telepon 0741 66 385 atau 0811 7433 133. Baik Ustaz, kita masuk ke tajwid ya Ustaz, supaya pembacaannya baik dan benar nih. Silakan. Ya, kita mulai dari kalimat pertama ya, kul. Kul ini ada kembaran terdekatnya, yaitu kul, kaf. Ya. Makhrajnya berdekatan, sedangkan qaf ini di pangkal lidah. Di pangkal lidah, sedangkan kaf kecil itu di pangkal lidah aja, tapi bagian depan dikit. Jadi jangan sampai berbeda, jangan sampai salah membaca. Apabila kita baca qul, artinya katakanlah ya Muhammad. Tapi kalau dibacanya dengan kaf kecil, artinya makanlah. Itu artinya qul. Dia sama-sama fi'il amar. Qala yaqulu qul. Akala ya'kulu qul. Dia sama-sama qul ya. Ya. Makanya hati-hati sekali kalau kita baca qul. Harus tepat sekali di pangkal lidah kita. Jadi qul huwallahu ahad. Kemudian bertemu lagi dengan huruf ha, yang huruf berat, qaf dan ha. Maka kita harus hati-hati dalam bacanya. Kemudian ahad. Nah, ini sering juga karena kembarnya ada, kembar terdekatnya ada juga nih huruf ha yang bulat itu. Ya. Nah, itu menampiri dada. Sedangkan ha di tengah-tengah tenggorokan. Ya. Ahad, diterasa anginnya. Ahad. Qul huwallahu ahad. Hu ahad. Kemudian diperhatikan lagi antara hu dengan a. Ini anak-anak pemula barangkali ya. Hu ahad. Ada anak-anak yang baca kedengaran waktu dia belajar kan, hu ahad katanya. Hu ahad ya. Hu ahad. Dia dijelaskan sekali. Jadi walaupun suratnya pendek tapi bacanya berat nih. Ya. Artinya berat juga. Qul huwallahu ahad. Jelas sekali. Kemudian Allahus samad. Sadnya ada tasydid. Dia harus ada penekanan pada tasydid. Iya, baik, ada penelpon pertama. Kita boleh, sapa silakan. dulu. Halo, assalamualaikum. Iya, saya sekali terputus. Coba lagi menelpon kita di 0741 66 385 atau 0811 7433 133. Baik Ustaz, saya sekali penelpon pertama kita terputus. Tidak apa-apa, boleh kita lanjutkan, silakan. Mungkin terlalu dekat dengan TV-nya mungkin. Iya. Baik. Allahus samad. Tasydid itu harus hati-hati juga. Jangan sampai tinggal tasydidnya. Kalau tinggal tasydidnya berarti alif lam syamsiahnya tidak terbawakan gitu. Tanpa alif lam syamsiah. Di tasydid sad itu menunjukkan bahawa situ ada alif lam syamsiah. Jadi kalau tinggal tasydid berarti hilang dua huruf. Berbahaya. Kemudian lam yalid wa lam yulad. Ya. Lam ya. Iya. Kita sapa dulu ya Ustaz. Ya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana? Bangkulai. Dengan ibu siapa Bu? Salam. Volume. Bu, volume televisinya dikecilkan sedikit ya Bu ya. Bu Bangkulai. Iya, Bu Eva di Silepang Pulai. Baik Ibu, dipersilakan untuk membaca surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai dengan 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Ibu kayaknya terputus ini akhir-akhir ya Bu ya. Iya, tidak apa-apa. Terima kasih telah menelponi kita di sini di program Ayo Mengaji. Baik Ustadz. Iya. Penelpon pertama kita Ibu Eva, bagaimana menurut Ustadz? Alhamdulillah bagus bacaannya, Baqarah bagus, suaranya bagus. Cuma sedikit ada perbaikan sedikit ya. Itu di ayat terakhir. Walam yakul lahu kaf ya. Itu yang saya sampaikan di awal tadi. Antara qaf dengan kaf dibedakan. Yakul bukan yakul. Jangan ada jangan terlalu dipangkal lidah, tapi agak ke depan daripada qaf, kaf. Qaf, kaf. Beda ya. Walam yakul, tipis kafnya. Kemudian kufuan juga tipis, kufuan. Jangan kufuan ya, tapi ku. Ini sering bertukar-tukar gitu ya. Karena mungkin dialek bahasa kita ya. Di walam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian lagi idgham bila gunnah, nun mati bertemu lam. Itu dalam bacaan betul-betul dihilangkan nunnya. Langsung kepada lam. Iya, baik. Penelpon selanjutnya. Iya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Bapak dikecilkan sedikit volume televisinya, Pak. Halo, Pak. Dikecilkan sedikit volume televisinya, Pak. Halo, dengan Bapak siapa di mana? Halo. Iya, saya sekali terputus. Coba lagi menelpon kita di 0741 66385 atau 0811 7433 133. Sepertinya terlalu semangat sampai televisi itu dekat dia mau menelpon ya Ustaz ya. Semoga alhamdulillah. Iya, kita sambung lagi Ustaz, silakan. Kita lanjut ya. Iya. Iya. Ada penelpon, kita sambung dulu. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Iya Pak, sebelumnya dikecilkan sedikit volume televisinya ya Pak ya. Biar tidak berdengung Pak. Ya. Halo, assalamualaikum. Dengan Bapak siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak siapa Pak? Bapak Idrus Pemayung. Bapak Idrus di Pemayung. Iya, silakan Bapak untuk membaca surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai dengan 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Itulah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad
ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Terima kasih Pak Idrus dari Pemayung telah menelpon kita di sini di program Ayo Mengaji. Baik Ustadz, bagaimana menurut Ustadz? Penelpon setia Pak Idrus. Tilawahnya bagus. Alhamdulillah. Udah berlagu sedikit. Kemudian bacaannya bagus juga nih. Cuma ada sedikit ya, barangkali koreksi. Allahus Samad. Kedengaran di sini mimnya ada tersedik sedikit. Ya. Seakan-akan mimnya pakai tasdik gitu ya. Maaf. Allahus Samad. Jangan sampai sod dengan mim ada embel-embel tasdik gitu. Harus lepas. Allahus Samad. Jangan Samad. Iya, beda ya Ustaz ya. Samad. Cuma itu saja. Yang lain alhamdulillah bagus. Cuma sedikit apa ya? Ada dikit lagi nih. Ya. Huruf dal, qalqalah. Qalqalah itu kalau bisa agak dihaluskan sedikit. Lam yalid wa lam yulad. Gitu. Jadi qalqalah itu hanya sekadar terbawa aja oleh mulut kita. Itu barangkali. Iya, itu tadi untuk Pak Idrus ya. Iya, baik, kita break dulu sebentar, nanti kita sambung lagi Ustaz. Baik, bisa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program acara Ayo Mengaji bersama Ustadz Muhammad Ali SIQ, dan surat yang kita bahas pada hari ini yaitu surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai dengan 4. Dan kami harap partisipasi pemirsa untuk dapat gabung bersama kami di line telepon 0741 66385 atau 0811 7433 133. Baik Ustadz, tadi kita masih bahas tajwid ya Ustadz ya. Tajwid. Ayat 1, 2 adalah yang ketiga lagi nih Ustadz, silakan. Ya. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Mim mati bertemu ya, itu kan namanya izhar syafawi. Jadi hanya sekedar lewat, jangan ditahan suara pada mim mati. Walam yakul. Kemudian nun mati bertemu lam, idgham bila gunnah. Di dalam bacaan seakan-akan nun itu tidak ada, tidak kedengaran sama sekali, hanya kedengaran tasydid lam. Walam yakul lahu. Tapi jangan bercampur ya. Ada orang sebagian tasdi ada, dengunya ada juga. Digabung ya Ustaz. Digabung. Kalau yang benarnya adalah tidak kedengaran nunnya, langsung tasdid. Kemudian kufuwan ahad. Iya. Boleh? Ada penelpon. Sapa dulu. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana? Bu Aminah dari Pau, Sarolangun. Bu Aminah dari Sarolangun ya Bu ya. Baik, dipersilakan untuk membaca surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai dengan 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim.
Shadaqallahul azim. Terima kasih Bu Aminah dari Salawangun telah menelpon kita di sini di program Ayo Mengaji. Baik Ustadz, bagaimana menurut Ustadz bacaan beliau? Ya, bacaannya alhamdulillah lancar, bagus. Tentu ada sedikit masukan ya. Yang pertama ayat yang ketiga tuh, lam yalid wa lam yulad. Waktu kita melafazkan qalqalah itu kalau biasa tidak boleh mengambil napas ya, tidak boleh terputus. Seperti tadi kan, lam yalid wa lam yulad. Langsung lam yalid wa lam yulad, mengalir ya, satu napas. Kemudian ayat yang keempat, wa lam yakul lahu, hu-nya kurang nampak makharijul hurufnya. Tadi itu mengarah ke waw gitu ya, lahu. Di lahu harus ada getarannya pada menghampiri dada, tenggorokan ya, alangkungan menghampiri dada ya. Halak ya, huruf halak yang melampiri dada. Hu, ha, hi, hu. Di walam yakul lahu, lahu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu dua cuma. Iya. Alhamdulillah, yang lainnya bagus. Alhamdulillah, baik. Terima kasih Bu Aminah tadi. Baik, kami harap partisipasi pemirsa untuk dapat gabung bersama kami di line telepon 0741 66385 atau 0811 7433 133. Surat yang kita bahas pada hari ini yaitu surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai dengan 4 bersama Ustadz Muhammad Ali SIQ. Baik Ustadz, Iya. tadi kita baru ayat ketiga ya Ustadz tajwidnya ya. Kita langsung nyambung ke ayat keempat nih. Ayat ketiga tadi kan ada izhar safawi idgham bila gunnah ya Ustadz ya. Iya. Kita sapa dulu. Ya, Halo, silakan. assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Pak Sultan di Simpang Pulai. Pak Sultan di Simpang Pulai. Baik, Bapak dipersilakan untuk membaca surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai dengan 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Terima kasih Pak Sultan tadi dari Simpang Pulai telah menelpon kita di sini di program Ayo Mengaji. Baik Ustadz, bacaan beliau bagaimana? Ya, bacaannya bagus, suaranya bagus ya. Cuma sedikit agak ngebut ya. Agak Keburu-buru ngebut gitu ya Ustadz Jadi ya. kalau kita ngebut itu kadang-kadang hak-hak huruf itu tidak terkena gitu ya. Hak-hak huruf itu tidak sampai gitu. Jadi qul huwallahu ahad. Tadi agak dempet antara hu dengan a. Ini kurang jelas gitu. Jadi boleh cepat tapi jangan terlalu cepat lah gitu ya. Sedanglah. Bacaannya bagus tadi tu. Tapi mungkin agak ngebut. Dia sehingganya ada huruf yang dempet-dempet sehingganya tidak terberi hak-hak huruf. Jadi kalau bisa agak pelan sedikit dari tadi ya. Tadi mungkin larinya ibarat motor kan 70 ya. 60 saja. Ya, Ustaz, ya. Baik 60 insyaallah sudah jelas. Ya bagus baca barakallahu. Iya tadi itu Pak Sultan tadi ya. Iya baik Ustadz, kita tadi lagi bahas tajwid nih Ustadz. Yang ayat keempat sedikit lagi. Iya. Silakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad gitu ya. Ya. Kemudian kufuwan ahad itu izhar halqi atau izhar hakiki. Jadi mengalir saja, jangan tertahan dan jangan pula terlalu cepat. Mungkin kita takut ada dengung lalu dicepatkan bacaannya. Kufuwan ahad, jangan seperti itu. Jadi datar saja. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Gitu. Jadi izhar halqi atau izhar hakiki.
Iya, baik. Iya. Ada penelpon? Iya, boleh. Kita Silakan. sapa dulu. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Iya, baik. Dengan Bapak siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, Pak? Abdullah di Rantara Desa. Dari mana, Pak? Dari Rantara Desa. Palembang. Bapak Abdullah. Pak, maaf Pak, ulangi Pak, namanya siapa, Pak? Bapak Abdullah dari Rantara Desa. Bapak Abdullah dari Palembang nih. Baik, Bapak, dipersilakan untuk membaca surat Dari Rantara Al-Ikhlas. Desa. Dari Rantara Desa. Oh, Rantau Desa. Mohon maaf, Bapak. Iya, baik, dipersilakan untuk membaca surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai dengan 4. Rantau Desa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. Terima kasih Pak Abdullah dari Rantau Raso nih telah menelpon kita di sini di program Ayo Mengaji. Bapaknya sangat hati-hati ya waktu Iya. membaca. Allahu Akbar. Silakan Ustadz. Iya. Ya, baca bila pas nih, bagus ya. Cuma ada sedikit agak kurang tadi. Qalqalah lam yalid. Kurang terdengar di sini ya, Pak ya. Mungkin Bapak terdengar, mungkin di sini kurang jelas ya. Lam yalid wa lam yulad. Harus agak jelas lah gitu ya. Jadi kalau kubra itu jelas. Lebih jelas daripada qalqalah sugra. Lam yalid itu qalqalah sugra. Wa lam yulad. Itu kalau kubra. Sedikit lebih jelas. Bukan berarti lebih besar ya, tapi lebih jelas gitu. Kemudian walam yakul lahu kufuwan ahad. Bagus tadi tu. Yang terakhir bagus kalau kubra ni. Cuma sedikit cuma perbaikan. Iya, barakallah. tadi. Barakallah untuk Pak Abdullah tadi. Baik, kami harap partisipasi pemirsa untuk dapat gabung bersama kami di line telepon 0741 66385 atau 0811 7433 133. Baik, Ustadz. Yang tadi kalau tajwidnya udah selesai ya Ustadz ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Nah, yang mau saya tanyakan nih Ustadz, Iya. ayat pertama sama ayat kedua kadang ada yang nyambung nih Ustadz, Oh, ada yang iya. ditambahkan lagi itu. Boleh iya. dijelaskan Ustadz, maksudnya apakah boleh seperti itu atau sebenarnya itu tidak boleh? Silakan. Oh iya. Ya. Ayat 1 dengan ayat 2 boleh disambung, tapi harus ditambah huruf nun. Nun kasrah. Jadi kenapa ditambah nun kasrah? Itu adalah melepaskan bertemu dua
huruf yang mati. Dalam bahasa Arabnya litakhallusi anil tiqa'is sakinain, untuk melepaskan dua huruf yang sukun, yaitu nun dengan alif lam. Ahadun itu adalah nun mati, di situ ada nun mati di baris dua di bawah, di atas, di depan atau disebut dengan tanwin, itu adalah ada nun mati. Iya, baik Ustadz. Kita break dulu sebentar, nanti kita sambung lagi ya Ustadz ya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program acara Ayo Mengaji bersama Ustadz Muhammad Ali SIQ, dan surat yang kita bahas pada hari ini yaitu surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai dengan 4. Dan kami harap partisipasi pemirsa untuk dapat gabung bersama kami di line telepon 0741 66385 atau 0811 7433 133. Baik Ustadz, tadi kita lagi bahas perhubungan ayat 1 dan 2. Dikatanya tadi harus ditambah dun kasroh deh. Boleh disambung lagi, silakan Ustaz. Ya. Kembali ya. Tanwin bertemu dengan alif lam, maka diganti dengan atau ditambah dengan nun. Jadi bukan tambah ya. Tanwin itu dijadikan nun gitu. Nun mati itu ditimbulkan. Ya. Sebab tanwin itu adalah nun mati yang tersembunyi di sana. Jadi ditimbulkan ya dengan bentuk kasrah. Jadi bacaannya Qul huwallahu ahadunillahus samad. Jadi bacanya pengaruh kepada lafaz Allah. Lafaz Allah tadi tafkhim, maka apabila digabung maka lafaz Allah ini lafaz jalalah menjadi tarqiq karena nun itu baris kasrah. Jadi Qul huwallahu ahadunillahus samad. Gitu. Kemudian karena tanwin itu sudah dijadikan nun berkasrah, maka dalnya tidak tanwin lagi. Hanya sekadar baris satu di depan atau dhamma. Qul huwallahu ahadunillah gitu. Ya. Itu yang sering kita temui, kita dengar, kita temui ya. Bagus. Ya, boleh dan dibolehkan. Ada lagi yang perlu kita waspadai. Ada orang membaca surah Al-Ikhlas ini satu napas atau dua ayat itu satu napas. Dua ayat satu napas. Dua ayat satu ayat dua satu napas, tetapi ada qalqalanya. Ini yang kurang benar ya, yang tidak tepat. Dia menggabung ayat 1 dengan ayat 2, tapi ada qalqalah tentang ahadnya. Contoh, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Itu tidak boleh ya. Kalau kita ingin menggabung ayat 1 dengan ayat 2, maka harus satu napas. Satu. Yang kedua tidak boleh disukunkan dalnya. Dal ya. Maka kita baca seperti tadi, ahadunillah. Ya. Tapi kalau kita baca ayat berayat, itu harus mengambil napas baru. Ada juga orang tidak mengambil napas baru. Seperti Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Itu seperti sakta, tidak boleh. Jadi kalau kita berhenti pada akhir ayat ya dengan mematikan huruf yang berharkat, maka harus diambil napas baru. Karena kita berwakaf. Karena wakaf itu adalah berhenti sejenak dengan mengambil napas baru. Jadi Qul huwallahu ahad, ambil napas baru. Allahus samad.
Gitulah kira-kira. Iya, begitu ya, saya benar ya. Iya, baik. Dan kami harap partisipasi perpisah untuk dapat gabung bersama kami di line telepon 0741 66385 atau 0811 7433 133. Surat yang kita bahas pada hari ini yaitu surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai dengan 4 bersama Ustadz Muhammad Ali IQ. Baik Ustadz, arti sudah, tajwid juga sudah. Kita masuk ke makna yang lebih mendalam tentang surat Al-Ikhlas ini, di mana Al-Ikhlas ini adalah kemurnian keesaan Allah Subhanahu wa taala. Di ayatnya pendek, artinya sangat luar biasa ya Ustaz ya. Iya, boleh silakan Ustaz. Qul, katakanlah ya Muhammad. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad. Apa yang mau dikatakan? Katakanlah Allah itu satu. Allah itu tempat minta. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan tidak ada yang serupa dengan Allah satu pun. Sampaikan kepada umatmu ya. Jadi kita pegang teguh nih bahwa Allah itu satu, tidak beranak, tidak diperanakkan. Yang sampai orang mengatakan Allah itu lebih dari satu ya. Allah itu esa. Tidak punya ayah, tidak punya ibu, tidak punya anak. Jadi kalau ada orang menyampaikan Allah itu punya anak, punya ibu, punya ayah, tidak sama sekali. Karena Al-Quran itu benar, wajib benar. Karena Al-Quran ini adalah firman Allah. Allah itu wajib benar ya. Jadi tapi kadang-kadang dalam pengamalannya ada orang yang ada kesalahan gitu. Contohnya Allahus Samad, Allah tempat meminta. Ya. Kadang-kadang ada orang yang minta kepada dukun. Ada yang minta kepada kuburan, kepada kayu, matahari. Itu salah. Jadi cuma Allah maaf. Allah tempat meminta satu-satunya. Jadi tidak boleh pakai perantara yang lain gitu. Ya. Jadi karena Allah ialah Allah lah yang Maha memberi. Allah lah Maha Esa. Jadi kita langsung kepada Allah. Maka kita berdoa. Seperti kita sudah solat malam, solat fardu, kita langsung berdoa kepada Allah. Jangan sampai kita berdoa kepada yang lain. Yang lain-lain. Itu namanya syirik. Dan juga ini kan kalimat tauhid. Ya, mengesakan Allah. Ada orang dengan perasaan dia merasa seperti rumahnya, sejak rumahnya dipagar maka terpelihara dari maling. Jadi dia merasa bahwa yang melihara rumahnya adalah pagar gitu. Apabila dia merasa pagar itu yang melihara rumahnya, berarti dia syirik kembali. Itu sebenarnya cuma itu sekadar penyebab saja. Seperti kita punya baju, lantaran kita punya baju tidak digigit nyamuk. Bukan berarti baju yang melihara kita. Allah ya melihara kita pada hakikatnya. Ini hanya perantara dan syariatnya saja, adatnya saja. Jadi Allah tempat meminta. Jadi bukan nasi yang mengenyangi, Allah yang buat kenyang. Ada orang yang makan nasi tidak mau kenyang. Namanya dulu ada dalam cerita Aud namanya. Makannya seperti makan 10 orang gitu. Sendirian makan seperti 10 orang tak mau kenyang gitu ya. Dia ditanya kepada Ustaz, "Kenapa Ustaz? Saya ini tak mau kenyang. Kenapa Ustaz hanya sepiring makan kenyang?" Kata Ustaz, "Kamu makan pakai bismillah enggak?" "Enggak," katanya. Coba besok kamu makan, coba baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Jadikanlah si ini kenyang dengan dalam sepiring. Ya, alhamdulillah sepiring cuma sudah kenyang dia makan. Sudah kenyang, ya. Tandanya Allah yang bikin buat kita kenyang ya. Jadi segala sesuatu itu adalah tidak ada memberi bekas kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Iya, baik, luar biasa arti dan makna dari surat ini ya Ustaz ya. Mendalam sekali. Baik, dan kami harap partisipasi pemirsa untuk dapat gabung bersama kami di line telepon 0741 66385 atau 0811 7433 133. Surat yang kita bahas pada hari ini yaitu surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai dengan 4 bersama Ustadz Muhammad Ali SIQ. Baik Ustadz, kita masuk ke lagu yang cocok nih untuk surat Al-Ikhlas. Kan karena ayatnya pendek nih Ustadz ya. Kayaknya hampir semua lagu bisa, atau bagaimana? Silakan Ustadz. Bisa. Ini semua lagu bisa dibawakan. Tapi agak sulit cara membawakannya karena ayat terlalu pendek.
semua lagu bisa. Lagu Bayati, Sabah, Hijaz, Nahawan, Rasika, Jarka. Maaf. Dia semua lagu bisa dibawakan. Jadi terserahlah. Karena ini adalah kalimat tauhid gitu ya. Jadi bukan kalimat gembira, bukan kalimat kalimat sedih gitu ya. Ini semuanya mencakup, bisa dipakai semua lagu di sini. Tergantung mana selera atau kemauannya dibawakan. Tadi ada yang bawakan Bayati, kan? Ada yang bawakan Nahawan, boleh. Dalam bentuk tilawah pun, dalam bentuk tartil, silakan. Boleh dengan apa saja. Contohnya dengan lagu Bayati tadi kan, Qul huwallahu ahad, Bayati. Dengan Nahawan, Qul huwallahu ahad, boleh. Dengan Hijaz, Qul huwallahu ahad, bisa saja dibawakan. Dan Sabah misalnya, boleh juga, Qul huwallahu ahad, bisa. Sika, Qul huwallahu ahad, boleh juga. Nahawan macamnya, Jaharkah, Qul huwallahu ahadunillahus samad, boleh, bisa. Dengan semua lagu bisa. Tidak ada masalah ya Ustaz ya. Memang semuanya tergantung dari qori-qoriah jadi yang membacakan surat ya. Iya, baik. Dan kami harap partisipasi pemirsa untuk dapat gabung bersama kami di line telepon 0741 66385 atau 0811 7433 Surat yang kita bahas pada hari ini yaitu surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai dengan 4 bersama Ustadz Muhammad Ali SIQ. Baik Ustadz, dimana tadi kan arti tajwid makna sudah kita bahas semua di Ustadz ya. Nah sebenarnya surat Al-Ikhlas ini kan berada di ayat ke surah ke 112 di juz 30 ya Ustadz ya, mendekati akhir-akhir nih. Nah ini memang sengaja suratnya di akhir untuk memberitahu kepada umat Nabi Muhammad bahwa Allah itu hanya satu, Allah itu hanya esa, dan Allah itu tidak beranak dan tidak mempunyai peranakan. Memang buat ditekankan di akhir Al-Quran atau bagaimana sebenarnya Ustadz? Penyusun Al-Quran itu kan ada ketentuan oleh Rasulullah. Bukan berarti Qulullahu Ahad itu akhir-akhir turun, tidak. Yang pertama turun adalah surah Al-Alaq, yang terakhirnya adalah surah Al-Maidah, bukan surah An-Nas. Bukan An-Nas ya, iya. Gitu. Itu kenapa dia, surah Al-Alaq yang pertama turun, sedangkan yang dalam urutan surah adalah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Jadi kita tidak tahu hikmahnya itu. Di Allah yang Maha Tahu. Ya Allah. Kemudian Jibril, kemudian Nabi Muhammad SAW yang memberitahu susunan ayat, susunan surat seperti itu. Jadi ini mungkin ada hikmah-hikmah yang belum tergali oleh kita tentang susunan dari Al-Quran. Iya, baik Ustaz. Kita break dulu sebentar dan kita sambung lagi. Baik pemirsa, jangan kemana-mana. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program acara Ayo Mengaji bersama Ustadz Muhammad Ali SIQ, dan surat yang kita bahas pada hari ini yaitu surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai dengan 4. Dan kami harap partisipasi pemirsa untuk dapat gabung bersama kami di line telepon 0741 66385 atau 0811 7433 Baik Ustadz, sembari kita masih menunggu penelpon kita selanjutnya ya Ustadz ya. Untuk masalah untuk surat Al-Ikhlas ini penjelasan lebih rincinya lagi seperti apa sih Ustadz? Boleh, silakan. Baik. Kita lanjutkan yang kepada ayat 4 ya. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang setara dengan dia satupun. Tadi ayat 3, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan.
Jadi kalau Allah itu beranak, dia peranakkan hanya seperti manusia, Ya. seperti makhluk lain. Tetapi Allah itu berbeda dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang menyerupai Allah satu pun. Jangan sampai digambar-gambarkan Allah seperti manusia, seperti gunung, seperti matahari dan seperti yang lain. Ya, Allah itu berbeda. Ya, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada serupa dengan Allah satu pun. Jadi walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi Allah itu tidak ada yang menyerupai Allah satu pun. Jangan sampai kita membayangkan Allah itu besar gitu ya, ganteng gitu. Jangan. Ya. Jadi Soalnya tidak masih ada. juga banyak yang bilang sepertinya Allah ini laki-laki, banyak yang bilang seperti ada. itu ya Ustaz ya. Allah itu tidak laki-laki, tidak perempuan ya. Tidak sama dengan makhluknya. Jadi kalau Allah itu diserupakan dengan makhluknya, mirip dengan makhluk, berarti Allah itu kurang namanya. Ya. Tapi Allah itu sempurna. Jadi ya. Jadi yang penting kita mengetahui bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi dan seluruh isinya, Allah itu esa. Kita tidak boleh memikirkan bagaimana zat Allah. Ya. Tafakkaru fi sifati wala tafakkaru fi zati, kata Allah. Fikirkanlah sifatku, tapi jangan kamu fikirkan tentang zatku, kata Allah. Jadi dipikirkan alam semesta ini, ciptaan Allah ini. Adanya alam semesta ini dan seluruh isinya, langit dan bumi dan seluruh isinya, itu bukti bahwa Allah itu ada. Itu. Yang penting Allah itu satu, Allah itu esa, Allah laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang menyerupai Allah satu pun. Apalagi punya anak, punya cucu, punya cicit ya. Ya Allah itu satu. Allah itu Maha Kuasa dan tidak ada syirikat baginya. La syarika lahu. Tidak ada syirikat baginya, tidak ada sekutu bagi Allah satu pun. Jadi itulah arti walam yakul lahu kufuwan ahad. Baik Ustaz, kita masuk ke kesimpulan. Silakan kesimpulan untuk surat Al-Ikhlas ini Ustaz. Tadi sudah mengarah kesimpulan ya. Yang pertama, katakanlah Allah itu satu. Hanya satu. Ya. Yang kedua, Allah lah tempat meminta, tidak boleh minta kepada yang lain. Ya. Kemudian Allah itu tidak beranak dan tidak peranakan. Yang ketiga, yang keempat adalah tidak ada menyerupai Allah satu pun. Oleh sebab itu berpegang teguh dengan itu, insya-Allah kita termasuk dalam tauhid yang sebenarnya. Iya, amin amin rabbal alamin. Baik Ustaz, boleh dibacakan kembali pembacaan benar surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai dengan 4. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad. ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. Shadaqallahul azim. Terima kasih Ustadz untuk waktunya pada hari ini pembacaan surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai dengan 4. Baik pemirsa, demikianlah acara Ayo Mengaji pada hari ini. Saya Diva Jeffrey dari kru bertugas mohon undur diri depan Anda. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.